melanggar aturan yang sudah ditetapkan, kurang lebih seperti itu. Atau dengan bahasa optimasi itu, kita mencapai suatu tujuan, fungsi objektif, fungsi tujuan yang telah ditetapkan, tapi tidak boleh ada kendala yang terlanggar. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Nanang Ismail ya. Iya, betul, Nah, Prof. ya, itu jadi kalau kita bicara optimasi itu ada dua hal yang harus kita pegang. Yang pertama tadi tujuannya apa sih? Gitu ya. Tujuannya apa? Ya, misalnya kalau kita bicara di dalam produksi gitu ya. Ya kita meminimalkan biaya produksi dengan hasil yang setinggi-tingginya misalnya. Wah, tapi apa iya nanti mesinnya nggak cepat rusak dan sebagainya. Nah, itu juga harus ini. Nah, artinya apa? Segala parameter yang mempengaruhi itu harus kita perhatikan juga. Nah, ini saya tarikan dari berbagai sumber gitu ya. Optimasi ada yang menyebutnya optimisasi. Ini adalah cabang dari matematika dan ilmu komputer yang berfokus pada mencari solusi terbaik. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Susan tadi ya, mencari suatu solusi terbaik dan dari sekumpulan alternatif yang memenuhi sejumlah batasan tertentu. Jadi sebenarnya kalau kita ada suatu masalah, solusinya itu udah banyak. Solusinya ada banyak, gitu ya. Hanya solusi itu bisa yang terbaik, bisa yang mungkin kurang baik, bisa tidak baik dan sebagainya. Artinya sekumpulan alternatif itu sebenarnya ada. Itu kondisi sehari-hari yang kita temuin seperti itu, gitu ya. Nah, misalnya kita bicara yang real aja lah. Misalnya kita kesulitan ekonomi. Solusinya gimana? Yang tidak baik dulu gimana misalnya contohnya? Naudzubillah min dzalik gitu ya. Kita bisa mencari hal yang haram-haram itu solusi, tapi tidak baik gitu ya. Nah, sehingga kalau yang disebut optimasi itu ya kita tidak menyalahi aturan, tujuan kita tercapai, mengatasi masalah yang ada di kita dan sebagainya. Nah, memenuhi sejumlah batasan tertentu atau kendala tertentu, constraint. Sehingga di sini jelas dari pernyataan ini mengandung dua hal, tujuannya tercapai, tapi constraint-nya juga tidak ada yang dilanggar, gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, coba dicari suatu contoh kasus ya optimasi di dunia elektro lah, silakan monggo. Ayo, saking banyaknya kadang-kadang kita malah susah mengungkapkan kan. Monggo di dunia elektro, di dunia telekomunikasi, di dunia apalah monggo. Mungkin power, Prof. Monggo, silakan. Ya, fungsi tujuannya adalah melakukan minimasi terhadap rugi-rugi saluran misalnya. Ini mungkin yang selalu saya ingat terkait dengan rencana judul itu, Prof. Tetapi di samping itu juga harus memperhatikan misalnya kalau terkait dengan rugi-rugi saluran itu ya harus dipikirkan seberapa besar jarak dan lain-lain di situ. Apakah saluran itu sebagai penyebab atau penimbul rugi atau tidak? Nah, itu harus juga diantisipasi gitu. Di samping itu dengan melakukan proses minimasi rugi-rugi tentunya dari sisi pembiayaan itu jadi sedikit berkurang karena sebagian besar yang terbangkitkan itu bisa diserap sepenuhnya oleh beban gitu. Dan kita hanya mengatasi sebagian kecil dari daya yang dibangkitkan berupa daya tambahan itu untuk antisipasi terhadap rugi-rugi yang ada gitu. Nah, dari sini kelihatan Prof bahwa fungsi objektifnya adalah meminimasi biaya pembangkitan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi yang tidak boleh dilanggar seperti kata Prof Jangkung tadi adalah ya kalau tidak bisa mengatasi rugi-rugi saluran ya jangan dipaksakan, artinya tetap dicari solusi sepanjang itu tidak terlanggar gitu, Prof. Ya, jadi fungsi tujuannya meminimisasi rugi-rugi. Constraint-nya apa, Pak Arif? Dalam hal itu, constraint-nya apa? Kendala yang tidak boleh dilanggar apa? Yaitu tadi kaitannya dengan panjang saluran itu kan sudah fix, Prof. Oke. Nah, itu
itu nggak boleh dilanggar, artinya tidak boleh dipotong begitu saja kan gitu, atau tidak boleh saluran itu dimatikan, tetapi bagaimana caranya mencari jalur yang sedikit mungkin walaupun naik sedikit rugi-ruginya, tetapi tidak terlalu memberatkan di sisi pembangkitan. Itu barangkali salah satu alternatif untuk menghindari lebih jauh kendala yang tidak boleh dilanggar tersebut, Prof. Ya, oke. Kemudian dari 8 mahasiswa ini ada nggak yang dari telekomunikasi? Coba contoh optimasi di dalam telekomunikasi. Pak Fauzi, latar belakangnya apa ini? Saya ini apa? Kendali cerdas ya. Kendali cerdas lebih banyak ini optimasi. Nah, monggo. Contoh optimasi di bidang kendali. Kalau saya sih di robotiknya. Jadi objektifnya itu mendapatkan akurasi ini navigasinya. Misalkan itu fungsi objektifnya ya. Ya. Terus kendalanya, constraint-nya? Constraint-nya itu adalah panjang lintasan. Nah, panjang lintasan terus noise dari sensor sama objeknya. Maksudnya objek yang ada di hadapan robot itu. Ya, jadi maksudnya yang tidak boleh dilanggar itu adalah constraint-nya. Dalam hal ini apa yang tidak boleh dilanggar tadi? Gini, maksudnya gini, kalau misalnya kita bicara robot gitu ya, katakan robot untuk pemadam kebakaran, gitu ya. Kita sebenarnya tujuannya apa? Ya, kebakaran itu bisa terpadamkan. Yang constraint-nya apa? Constraint-nya kira-kira? Ya waktu. Kalau waktunya nanti misalnya nggak segera di ini ya, udah. 16 gitu kan. Jadi mungkin ini sekian detik harus sudah terpadamkan misalnya dan sebagainya. Mungkin juga biaya dan sebagainya. Nah, itu menarik itu kalau kita bicara kendali itu banyak sekali optimasi karena optimasi itu dengan kendali hubungannya sangat dekat. Nah, itu contoh-contoh kasus optimasi gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih umum, optimasi berarti menemukan solusi yang meminimalkan dan memaksimalkan suatu fungsi tertentu yang disampaikan oleh Pak Arief yang pertama kali tadi, gitu ya. Yang inilah yang disering sebut fungsi objektif dengan mempertimbangkan berbagai kendala atau batasan atau constraint yang ada. Kalau kita hanya mencari atau memenuhi fungsi objektif, kendalanya kita abaikan, itu gampang sekali gitu ya. Nah, tapi bukan itu tujuan dari optimasi. Sehingga tadi saya sampaikan, kalau kita bicara komponen optimasi itu ya setidaknya ada fungsi objektif, ada kendala yang harus kita patuhi. Nah, fungsi objektif atau objektif function ini, ya, fungsi yang kita ingin maksimalkan atau minimalkan. Yang secara matematis, ya, fungsi objektif dinyatakan sebagai fungsi fx misalnya. X ini adalah variabel keputusan, decision variabelnya. Ini harus kita optimalkan. Sehingga kalau kita ingin meminimalkan fungsi fx, ya sudah tujuan atau fungsi objektifnya apa? Minimumkan fx. Memaksimalkan fx, fungsi tujuannya apa? Maksimalkan fx gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya, karena kalau kita bicara optimasi, ini hampir semua bidang itu tersangkut gitu ya. Artinya semua bidang pasti ada optimasinya. Contoh misalnya, meminimalisasi biaya produksi. Fungsi objektif mungkin berupa total biaya, misalnya fx sama dengan 5x1 plus 3x2. Di mana x1 dan x2 adalah jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian memaksimalkan keuntungan. Fungsi objektif mungkin berupa total keuntungan. fx sama dengan 10x1 plus 15x2. x1 dan x2 jumlah barang yang dijual. Nah, di sini kan belum tentu X1-nya harus tinggi-tingginya, X2-nya sederhana, tidak juga gitu. Nah, inilah yang dicari supaya berapa komposisi X1 dan X2-nya supaya fx-nya itu maksimal. Nah, yang kedua constraint, komponen dari optimasi itu constraint. Nah, constraint ini yang sering di dalam kita merunning optimasi
ini yang lebih banyak memakan effort gitu ya. Mungkin tujuannya sudah tercapai, oh tapi ada yang terlanggar. Kebetulan kalau kendalanya kita katakan ribuan, kalau kita pakai generator itu kan, kalau kita di power contohnya, misalnya ada 100 generator, itu kendalanya apa? Udah 100 P minimum, P maksimum. Artinya udah 200 kan, P minimumnya 100, P maksimumnya 100. Kemudian rem rate dan sebagainya. Nah itu bisa ribuan. Satu aja terlanggar, itu dikatakan tidak memenuhi. Artinya belum mencapai titik minimum global. Nah, kendala atau constraint adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh solusi. Kendala membatasi ruang solusi dan memastikan bahwa solusi yang diperoleh adalah valid dan memenuhi semua batasan yang ada dalam masalah tersebut. Nah, sehingga secara matematis, kendala bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Contoh, kendala dalam bentuk pertidaksamaan. Misalnya G IX lebih kecil sama dengan 0 untuk semua I. Nah, ini kalau contoh di power, ya ini yang paling mudah misalnya contoh di power gitu ya. Itu apa Pak Arief misalnya? Kalau yang GI X lebih kecil dari 0 atau kalau kita bicara kesetimbangan daya gitu ya. Kesetimbangan daya. Pembangkitan, Bro. Ya, pembangkitan. Misalnya daya yang dibangkitkan ya atau daya yang dibangkitkan dikurangi daya beban, nah itu bukan lebih kecil tapi lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Ya kurang lebih segitu. Itu namanya kan pertidaksamaan gitu ya. Nah, GIX ini adalah fungsi yang menyatakan kendala I. Solusinya harus memastikan bahwa nilai dari GX tidak lebih besar dari 0. Nah, kalau tadi sebaliknya, kalau daya yang dibangkitkan dikurangi daya beban harus lebih besar sama dengan 0. Itu kan pertidaksamaan juga. Nah, kemudian kendala dalam bentuk persamaan. Misalnya HJX sama dengan 0 untuk semua J. HJX adalah fungsi yang menyatakan kendala J dan solusinya harus memastikan bahwa nilai dari HJX tepat sama dengan 0. Contohnya apa? Ya tadi misalnya kalau kita bicara lagi misalnya pembangkitan, daya yang dibangkitkan dikurangi beban, dikurangi rugi-rugi sama dengan 0 misalnya. Itu ya. Nah, selain itu seringkali ada kendala non-negatif untuk variabel ya. Tadi contohnya sudah kita campur lah contohnya tadi. Nah, itu komponen optimasi. Sehingga di dalam optimasi kita sering bekerja pada suatu daerah yang mungkin visible area. Sebagai contoh misalnya visible area dua dimensi. Ini lebih kompleksnya. Jadi kalau di sini ada constraint-nya banyak gitu ya. Ada G1, G2, G3, G4, G5 dan sebagainya, dia mempunyai suatu kurva sendiri-sendiri. Ya misalnya ini. Ya, G3, terus kemudian ada G2, kemudian ada G1 dan sebagainya kita gambar. Atau kalau lebih sederhananya misalnya kita mempunyai dua buah pembangkit. Katakan pembangkit 1 dan pembangkit 2. Pembangkit 1 yang horizontal, pembangkit 2 kita gambarkan yang vertikal. Pembangkit 1 mempunyai kendala, dia bisa dioperasikan antara P minimum 10 dan P maksimum 50. Generator kedua, ya, dia mempunyai P minimum 20, P maksimumnya 80. Nah, sehingga kalau ini kita gambarkan, kita akan mempunyai daerah arsir. Dapat dipastikan nanti solusinya itu pasti yang di titik yang diarsir ini. Pasti terletak di yang diarsir ini. Tidak boleh keluar dari yang diarsir. Kenapa? Karena kalau keluar yang diarsir, pasti sudah tidak memenuhi. Bisa. Tidak memenuhi. Misalnya, di daerah sini. Nah, misalnya daerah sini. Katakan P1 60. Nah, pasti udah melanggar gitu ya. Nah, sehingga saya ulangin, titik solusi pasti terletak di daerah yang diarsir. Itu kita baru bicara ya constraint-nya kedua generator. Nah, kemudian ada constraint satu lagi yang ditetapkan misalnya. Bebannya 100. Sehingga pembangkit 1 dan pembangkit 2 ini harus membangkitkan daya sebesar 100 kalau di total. Sehingga kita mempunyai kendala atau constraint atau batasan P1 plus P2 sama dengan 100.
Sehingga kita gambarkan seperti saat SMA dulu ya. Kalau P1-nya 0, P2-nya 100. Kalau P2-nya 0, P1-nya 100 dan sebagainya. Ini kita tarik. Kita tarik. Nah, karena ada tambahan constraint, pasti titik solusinya juga semakin strict. Nah, pasti titik-titik solusinya di garis ini antara A0 dan C0. Nggak mungkin di luar ini, karena kalau di luar ini pasti sudah keluar dari titik yang diarsir. Nah, ini kendala yang ditentukan. Nah, ini misalnya sebagai contoh, oh kalau rugi-rugi diabaikan gitu. Nah, sekarang kalau rugi-rugi tidak diabaikan, di mana titik solusinya? Di segitiga yang atas ini. Artinya apa? Ya, kalau misalnya rugi-rugi itu diperhitungkan, pasti ya, P1 plus P2 lebih besar daripada 100, pasti. Nah, sehingga letaknya di sini. Nah, hal-hal seperti itu ya, ini menggambarkan daerah titik-titik yang mungkin ya, yang merupakan tempat kedudukan dari solusi-solusi yang ada. Nah, kita belum bicara solusi terbaiknya di mana. Nah, itu dioptimasi. Tapi di sini langkah awal kita setidaknya di sini kita sudah tahu dulu tempat kedudukan solusinya di mana sih? Oh, di sini. Kalau kendala kita hanya kendala generator. Kalau kendalanya ditambahin kesetimbangan daya, P1 plus P2 sama dengan beban misalnya. 100. Oh, berarti di garis ini. Kalau kemudian rugi-rugi diperhitungkan, oh pasti P1 plus P2 lebih besar daripada 100. Oh, pasti di segitiga A0, B0, C0. Ini sederhananya. Nah, kalau nanti constraint-nya ditambahin, oh ya bisa seperti ini. Seperti gambar yang kiri ini. Nah, jenis optimasi. Jenis optimasi, ya. Kalau Ibu Bapak nanti kalau misalnya pengen langsung diskusi, saya di-cut aja, nggak masalah, nggak harus menunggu saya selesai. Beberapa jenis optimasi. Optimasi tanpa kendala, unconstrained optimization. Optimasi ini hanya berfokus pada memaksimalkan atau meminimumkan fungsi objektif tanpa ada kendala yang harus dipenuhi. Ya. Ini serendah-rendahnya optimasi, gitu ya. Mencari titik maksimum atau minimum dari fungsi fx. Hanya berdasarkan sifat-sifat internal fungsi itu sendiri. Nah, ini suaranya hilang ya. Di saya suaranya nge-lag ya. Koneksi buruk Pak, kayaknya Prof Jangkung. Mana nang tumben kawasan. Lagi leye-leye. Oh, jangan-jangan pendukung Jepang ini. Ya, istri saya lagi pergi nih seminggu. Oh, artinya suruh Pak Tasdik ke rumah Pananang gitu. Ngeduda. Tuh Pak Tasdik. Kode ke rumah Pananang aja Pak. Kode keras. Langsung digas.